Saya mulai dari, saya jelaskan ulang. Alamatun nasbi, ya. Bisa dilihat semuanya ya. Alamatun nasbi, tanda-tanda i'rab nasab. Ada berapa? 5. 1 fathah, 2 alif, 3 kasroh, 4 iya, dan 5 hadfun nun, membuang nun. Sekarang dirinci. Kapan kapan fathah menjadi tanda i'rab nasab? Atau di mana? Tempatnya di mana fathah menjadi tanda i'rab nasab? Pada isim mufrad. Contoh ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Nah, kan jelas ya dannya ya. Siapa yang mengedankan? Ya, kan? Ya dia sebagai maf'ul bih ya. Karena dia sebagai objek. Objek itu harus dibaca nasab. Karena dia sebagai isim mufrad, maka nasabnya ditandai fathah. Nah, sekarang yang setelah garis miring itu, ra'aitul fata. Iku gak berubah bentuknya. Kemarin ja'al fata, ra'aitul fata, ya. Bentuknya tetap. Tetapi dia nasab. Jadi ketika ja'al fata dia rofa. Ra'aitul fata dia nasab. Nasabnya dia tandai apa? Ditandai fathah. Mana fathahnya? Fathahnya dikira-kirakan. Gitu ya. Fathahnya dikira-kirakan. Karena ujungnya itu kan alif. Alif loh itu bukan ya loh ya. Al-fata itu alif. Namanya alif layyinah. Atau alif bingkok. Ya. Alif bingkong, alif lemes. Jadi alif itu kan harusnya tegak. Tapi karena dia layyinah ya lemes, makanya tidak kuat tegak, tidak kuat berdiri. Ya, tidak kuat berdiri akhirnya melengkung. Itu yang disebut sebagai alif layyinah. Saya ulangi. Jadi bentuk seperti itu ada ya, ada alif layyinah. Kalau iya itu bawahnya harus ditambah titik. Gitu ya. Kalau alif layyinah jangan ditambah titik. Karena sebenarnya dia adalah alif bukan ya. Alif kan harusnya tegak. Nah, karena dia layyinah, lemes, makanya dia melungker ini. Melengkung. Ditegaknya ya melengkung nih. Ditegaknya melengkung nih. Kenapa? Karena dia lemes. Makanya disebut alif layyinah atau dalam bahasa santri-santri desa seperti kita ini ya alif bingkok dan mawon ya. Nah, bentuk isim yang berakhiran alif bingkong seperti ini itu tanda i'rabnya dikira-kirakan. Kan sudah kita bahas sejak awal bahwa i'rab itu taghyiru awakhiril kalim, perubahan kondisi akhir dari sebuah kata. Disebabkan apa? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Disebabkan amil yang masuk kepadanya, amil atau faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dia berubah-ubah. Nah, perubahannya itu disebut i'rab. Dan perubahannya itu ada lafzon, ada takdiron. Ya, ada lafzon, saya ulangi, ada lafzon, ada takdiron. Kalau lafzon perubahannya tampak jelas. Ja'a zaitun, ra'aitu zaitan. Loh, tun kedan jelas ya. Nanti kalau di pembahasan khofat marartu bi zaitin, nah, kan jelas. Tun jadi dan jadi tin. Nah, perubahannya jelas secara lafaz. Tetapi kalau seperti al-fata itu tidak tampak jelas. Ja'al fata, ra'aitu ya al-fata, marartu bil fata. Tapi mahalnya jelas. Ja'al fata mahalnya rofa. Ya, ditandai apa dengan dhammah? Dhammahnya mana? Muqaddarah atau takdiran tadi ya. Dikira-kirakan.
Kemudian ra'aitul fata, saya melihat fata, al-fata pemuda. Mahalnya nasab. Tandanya apa? Fathah. Fathahnya mana? Muqaddarah. Nanti ketika kondisi khofat atau cer marortu bil fata, mahalnya khofat atau cer, tandanya kasroh. Kasrohnya mana? Muqaddarah. Nah, dan seterusnya. Saya lanjut sekarang. Fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada jamak taksir, jamak taksir. Tadi ya, jamak yang pecah dari bentuk asal mufradnya. Jamak yang berubah dari bentuk asal mufradnya. Ra'aitur rijala. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, perubahannya mana? Fathahnya di mana? Fathahnya di huruf akhir itu. Ar-rija jadi la. Kalau kemarin ja'a ar-rijalu ditandai dhammah karena rofa. Sekarang ra'aitu ar-rija la ditandai fathah karena dia nasab. Dan nasabnya jamak taksir ditandai fathah. Ra'aitur rijala. Ra'aitul usaro, ini kasusnya mirip dengan al-fatah ya. Saya rasa enggak perlu saya jelaskan ulang. Kemudian yang ketiga, fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada fi'il mudhari alladzi dakhala alaihi nasib, fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab. Agak saya besarkan ini. Nah, jelas ya. Fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab. Amil nasib. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada dua catatan. Pertama, alladzi dakhala alaihi nasib, dimasuki amil nasab. Yang kedua, lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak akhirnya tidak bertemu sesuatu. Sesuatu itu apa kemarin? Alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannasah mukhatabah, ya. Contohnya bagaimana sekarang? Contoh yang fi'il mudhari yang ditandai fathah. Ayyan surah. Ayyan surah, perhatikan huruf akhir yang saya tandai merah itu ya. Roknya diharokati fathah. Kenapa fathah? Sudah memenuhi dua syarat tadi. Dakhala alaihi nasib, dimasuki huruf nasab an. Ya. An. Kemudian syarat yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan wawu jamak, tidak bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Makanya ayyan surah. Dan yadriba juga begitu. Ini kalau pengen lebih lengkap ya ditambahkan ya. Yadriba. Syarat pertama dimasuki tambahanis. Yadriba. Ini bisa biar terpenuhi dua syarat tadi. Kemudian ayyaftaha, ini ayya'lama, terus ayyahsuna, terakhir ayyahsiba. Kalau sudah memenuhi dua syarat tadi, syarat pertama dimasuki amil nasib, syarat kedua huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannasah mukhatabah, maka nasabnya ditandai fathah. Gitu ya. Kalau rofaknya ditandai dhammah kemarin kan syaratnya cuma satu. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Akhirnya tidak bertemu sesuatu. Alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah mukhatabah. Ya, saya lanjut ke tanda kedua, alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada satu tempat, yaitu al-asma al-khamsah. Perhatikan,
yang saya tandai merah alif-alifnya itu ya. Ra'aitu abaka. Kalau kemarin kan jaa abuka, wawu ya. Sekarang ra'aitu abaka. Ra'aitu akhaka. Ra'aitu hamaka. Ra'aitu faka. Ra'aitu dha ilmin dan seterusnya. Ini sekarang kasroh yang ketiga. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada satu tempat juga, yaitu jamak mu'tul muslimati. Nah, harus kasroh. Jadi tidak boleh di fathah muslimata. Walaupun nasab itu tanda aslinya kan fathah, tetapi ini jamak muannas salim. Nasabnya ditandai kasroh. Kemudian ya menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada dua tempat, isim tasniyah dan jamak kelintu ini, jamak mudzakkar ya, bukan muannas ya. Nah, jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitul muslimaini. Ingat perbedaannya hanya perbedaan harokat sebelum dan sesudah ya. Kalau jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina. Gitu ya. Saya kalau ra'aitul muslimaini saya melihat dua laki-laki muslim. Ra'aitul muslimina saya melihat banyak orang muslim. Ingat hanya beda harokat sebelum dan sesudah ya. Kalau sebelumnya dibaca fathah, setelahnya dibaca kasrah, muslimah ini berarti isim tasniyah. Kalau sebelumnya dibaca kasrah, sesudahnya dibaca fathah, muslimina berarti jamak mudzakkar salim. Yang terakhir hadfun nun, membuang nun menjadi tanda i'rab rafa, i'rab nasab bertempat pada al-af'al al-khamsah. Asalnya kan yaf'uluna, taf'uluna, yaf'ulani dulu ya. Yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Yang suruna, yang suroni, tang suroni, yang suruna, tang suruna, tang surina. Itu kalau rofa, nunnya masih utuh. Tetapi kalau nasab nunnya dibuang, perhatikan ini. Tapi ingat syaratnya tadi apa? Dimasuki huruf nasab atau amil nasab. Misalnya an, yang suro, nunnya hilang ya. Tang suro, nunnya hilang. Kemudian yang bentuk jamak yang suru. Nah ini tolong perhatikan, ada penjelasan tambahan. Setelah dibuang nun, ditambah alif. Ingat ya, ini saya ulangi lagi. Tolong ini dicamkan betul. Bentuk fi'il mudhari yang yang bertemu dengan wawu jamak ketika nasab maka atau ketika jazm juga setelah dibuang nunnya maka ditambah alif. Yang suruh kan gitu aja ya, berhenti di wawu. Tapi tidak boleh cukup wawu, harus ditambah alif. Alif ini namanya alif tafriq. Tafriq pakai qaf. Alif pembeda. Jadi nanti kalau ketemu wawu lagi supaya tidak bingung, ini wawu ini termasuk yang mana? Yang suruh wa ayyadribu misalnya. Jadi alif itu namanya alif tafriq. Sekali lagi saya tegaskan dan tolong dicamkan, fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak atau af'alul khamsah yang menggunakan dhamir jamak ketika membuang nun maka harus ditambah alif. Setelah membuang nun maka harus ditambah alif. Yang suruh, tang suruh ya.
ayyadribu, an tadribu, ayyaftahu, an taftahu. Semuanya ada alifnya. Alif apa namanya tadi? Alif tafriq, ya. Alif yang membedakan antara wawu jamak dengan wawu lain. Yang terakhir dari af'alul khamsah adalah taf'ulina. Taf'ulina ketika rofa. Tapi ketika nasab dibuang nunnya. Ang taf'uli, nah, ya. Ang tangsuri. Ada 5 ya. Mulai dari ayyang suro, ang tangsuro, ayyang suru, ang tangsuru, ang tangsuri. Kalau bentuk rofaknya yang suru, yang suroni, tang suroni, yang suruna, tang suruna, tang surina. Masih ada nunnya. Tetapi kalau dia nasab maka dibuang nunnya. Ayyang suro, ang tang suro, ayyang suru, ang tang suru, ang tang suri. Pun.